dan itu darah semua keluar. Dia kaget tapi dia berusaha tahan emosi gitu kan. Jadi si mayatnya ini mati dalam keadaan mata terbelalak sambil memegang gunting ada di jantungnya dengan napas tercekik seperti yang ibunya rasakan itu. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Semi Jawas. Kali ini masih sekitar pesugihan. Kisah ini dikirimkan oleh seseorang yang nggak mau disebutin namanya, tapi yang pasti dia ini berasal dari kota Jawa Timur yang kotanya berawal dengan L. Bisa tebak ya. Jadi ini terjadi sama dia, dan karena kejadian ini yang membuat dia merasa bersalah sampai saat ini. Karena emang plot twist banget ini ceritanya, dan saya pun sampai kaget, gak nyangka kalau dia ngelakuin hal ini. Jadi gini, kita panggil dia namanya Aldi. Dia 3 bersaudara, dia anak sulung, dia punya adik di bawahnya 2. Dia ini hidupnya pas-pasan, tapi dia sebagai anak sulung pengen banget meringankan beban orang tuanya. Walaupun dia sebenarnya pengen banget untuk kuliah, untuk melanjutkan pendidikan, tapi semuanya itu dia tepis. Dia sadar betul bahwa adiknya yang di bawah ini harus terus sekolah, minimal sampai SMA. Karena mereka ini cuman anak seorang petani yang hanya mengharapkan hasil panen padi aja. Dan sebagai kakak tertua, dia ingin mencontohkan juga kepada adiknya bahwa ya nikmatin aja hidup seperti ini. Kita bertiga bisa melewatinya dengan baik. Itu yang mau dia tanamkan kepada adik-adiknya. Setelah tamat SMA, dia langsung rantau ke Surabaya, masih daerah Jawa Timur. Dia cari pekerjaan di sana, dan alhamdulillahnya langsung diterima bekerja sebagai finance pembiayaan kredit motor, sebagai tenaga penagihan. Awal bencana itu di sini. Suatu ketika, adiknya yang masih SMP itu merengek sama dia buat dibeliin HP. Karena teman sebayanya itu, lingkungannya itu, tetangga-tangganya pada punya handphone baru saat itu kan. Jadi wajar sih ya. Dia umuran SMP pasti udah mulai melek sama teknologi. Dia mulai merengek sama kakaknya ini kan, mau handphone dong gitu kan. Kakaknya itu jawab, iya nanti kalau kakak udah gajian nanti kakak beliin. Rupanya adiknya ini gak sabaran, ngomonglah dia sama ibunya. Nah mungkin naluri seorang ibu mungkin gak tega kalau anaknya pertama mungkin takut anaknya dikucilkan karena dia sendiri yang gak punya handphone ya kan, teman-temannya pada punya handphone. Dan di lain sisi ya kasihan juga lah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya rupanya si ibunya ini dia pinjam uang sama rentenir tanpa sepengetahuan si Aldi ini. Dia pinjam uang sama rentenir, dan rentenirnya ini semua warga kampung udah tahu kalau rentenir itu benar-benar kejam. Rentenir ini dari Pulau S, dia terkenal kejamnya kalau misalkan memang utangnya nggak bayar itu langsung disita barangnya apa segala macam. Tapi anehnya memang warga kita tuh walaupun udah muak banget sama si rentenir ini, tapi nggak ada yang bisa berkutik, nggak ada yang bisa melawan gitulah. Di satu sisi juga ada beberapa warga yang membutuhkan jasa si rentenir ini, walaupun nanti pas ujung-ujungnya mereka akan tercekik sendiri sama bunganya yang berkali-lipat gitu. Tiba-tiba pas lagi Aldi dari Surabaya dia balik ke kampungnya ya, dia lihat adiknya udah pegang handphone. Dia kaget, loh kok bisa adiknya udah pegang handphone? Dia langsung tebak pasti ini ibunya gitu kan. Siapa yang bisa beliin handphone dia di keluarga itu kalau bukan ibunya nih katanya kan. Dia ditanyain lah ke ibunya, Ibu beliin adik handphone kan. Terus ibunya cuma bilang, iya itu pakai tabungan ibu, udah tenang aja nggak apa-apa, itu pakai tabungan ibu. Tapi nggak tahu kenapa si Aldi nggak percaya. Ini nggak mungkin ibu punya uang tabungan sebanyak ini terus kemudian dibeliin handphone. Si Aldi nggak percaya, dan malahan yang dibeliin itu bukan satu adiknya aja, dua adiknya itu dibeliin dua-duanya. Mungkin ibu biar nggak ngirian gitu kali ya. Walaupun ada sedikit nggak percaya dari Aldi, tapi ya udahlah, dia nggak mau permasalahin. Mungkin bentuk kasih sayang seorang ibu yang mau membahagiakan anaknya, ya udah dia coba mengerti. Akhirnya kembali lagi dia ke Surabaya ya untuk bekerja kan. Suatu ketika si Aldi ini telepon sama adiknya dengan nangis-nangis, kak balik pulang katanya gitu. Nah, terus si Aldi ini bingung, kenapa harus balik, sedangkan ini baru hari Senin dan dia baru pulang dari kampungnya gitu kan, baru sampai di Surabaya, baru mau siap untuk bekerja gitu kan. Kenapa harus pulang katanya, ibu pulang gitu kan. Langsung nangis gitu kan, udah suara pecah gitu di belakang dia suara nangis. Langsung dimatiin teleponnya. Wah panik dia kan, langsung bingung, langsung dia izin ke kerjaannya, nggak masuk hari itu. Langsung dia pulang ke kota L-nya ini. Yang pulang kampungnya ini naik motor. Selama perjalanan itu pikirannya udah kalut banget, udah campur aduk gitu kan. Perjalanannya itu menempuh perjalanan 2 jam. Sampailah dia di rumahnya. Sampai rumahnya dia lihat ibunya mengerang kesakitan. Aduh gitu kan, mengerang kesakitan gitu kan. Nah dia bingung, ada apa? Padahal waktu hari Minggu ditinggalin itu nggak apa-apa, ibunya fine-fine aja, sehat-sehat, nggak ada. Saat itu dia marah banget sama ayahnya, dia marah banget sama adiknya. Kenapa nggak langsung dibawa ke dokter gitu kan?
Terus nggak usah mikirin biaya gitu. Tapi kata ayahnya bukan karena itu, karena memang ibunya nggak mau gitu kan. Terus bu kenapa bu gitu kan, gimana, aduh cuman kayak mengerang gitu. Dan akhirnya ibunya meninggal tepat di jam 3 pagi. Itu meledak semua tangisan si Aldi yang benar-benar nggak siap ditinggalin sama ibunya, karena entah memang terakhir ditinggal ibunya masih sehat-sehat aja gitu, tapi kenapa tiba-tiba depan matanya gitu kan Aldi melihat ibunya udah menghembuskan nafas terakhir. Dan saat meninggal itu ibunya melotot, terus dia kayak rasa takut gitu kan, kayak ada rasa takut di depan, kayak di depannya tuh ada sesuatu yang padahal gak ada apa-apa, tapi melotot dan dia kayak mencekik lehernya sendiri gitu loh, sampai gak bisa napas. Sampai jadi itu pas sakaratul maut ibunya itu tuh masih terbayang-bayang banget gitu loh, ibunya dalam keadaan yang melotot, tercekik dan bener-bener gak normal gitu loh. Dia sebagai anak sulung, dia punya feeling ini kayak nggak bener, nggak mungkin ibu kayak gini. Ibu sakit apa? Karena selama ini nggak ada keluhan, ibu nggak pernah cerita ada sakit apa, ibu nggak pernah cerita. Dan lagi pula kenapa harus meninggalnya seperti itu, nggak wajar gitu loh. Pas malam harinya dibuatlah tahlilan ya, seperti biasa dibikin tahlilan gitu. Terus dia coba ngobrol sama ayahnya dari hati ke hati. Dia deketin ayahnya, dia bilang, ayah ini ada apa, kayaknya ibu nggak mungkin kayak gini, kok nggak pernah cerita sih sama Aldi kalau memang ada penyakit apa. Dan lagi pula kayaknya ibu nggak wajar meninggalnya seperti itu. Akhirnya ayah jujur, iya sebetulnya ibu itu pinjam uang di rentenir. Beneran kaget Aldi, ini yang dia takutin gitu kan. Ibu itu rupanya pinjam uang 5 juta buat beli handphone adik-adiknya itu, tapi dalam jangka waktu 5 bulan harus lunas. Rupanya ibunya ini gak bisa melunasi sampai 5 bulan, jadilah membengkak bunganya sampai 12 juta. Ayahnya cuma bilang mungkin karena itu ibunya stres, kepikiran, dan akhirnya jadi meninggal. Ayahnya positif berpikir seperti itu. Pas kebesokan paginya, dia coba cari tahu tentang si rentenir ini. Dia keluar rumah, biasalah ya, di depan rumah tuh suka anak-anak muda suka pada nongkrong kan. Teman-teman kecilnya ya, karena kan memang dia memang tinggal di desa itu kan, kebetulan karena kerja aja makanya dia ke Surabaya. Tapi aslinya kan dia di kampung itu. Jadi pas teman-teman nongkrongnya itu ya, dia kenal lah sama dia semua kan. Terus dia ngomong sama temannya pada nongkrong tuh kan, dia bilang, ada yang tahu gak sih si rentenir itu tuh kayak gimana sih orangnya? Terus temennya langsung bilang, itu parah banget tuh gitu kan, langsung pada nimpalin kan, itu parah banget tuh, jangan pernah deh lo berhubungan sama dia kalau hidup lo mau selamat. Aldi bingung, dia tahu si rentenir itu, dia tahu memang orangnya sadis gitu ya, maksudnya kalau misalkan kita punya utang sama si rentenir itu pasti bakal dikejar banget, barang kita punya barang apa disita. Yang dia tahu tuh cuma sampai situ aja. Dia nggak tahu pas temannya bilang kalau mau selamat, ya kan? Dia nanya, emang kenapa kalau bisa bilang kalau mau selamat? Ditarik sama temennya, salah satu temennya kan, dia bilang gini, lo tahu nggak, 3 orang sebelum nyokap lo ini dia bermasalah sama si rentenir ini, dan 3-tiganya itu mati dengan cara yang sama yang nyokap lo alamin. Hah? Dia kaget. Lo tahu nyokap gue kayak gimana waktu mau meninggalnya? Oh iya, gue tahu, sorry gue tahu, katanya kan. Itu udah jadi berita yang luas deh. Maaf ya, gue bukannya mau nyinggung perasaan lo, tapi gue cuma mau bilangin bahwa keadaannya sama kayak 3 orang yang sebelumnya itu, yang berhubungan sama rentenir nggak bisa bayar, itu sama banget kayak nyokap lo. Dia kaget banget. Terus kata temennya, gue yakin itu pasti ada hubungannya sama rentenir ini. Aldi jawab lagi, udahlah lo gak usah suzon, lo punya bukti apa kalau kematian nyokap gue ini berhubungan sama si rentenir ini? Terus dia bisikin, si teman ini bisikin ke Aldi, bilang ini, coba lo cari bulu-bulu di sekitar rumah lo, ada nggak? Kalau ada, gue yakin banget pasti ada hubungannya sama si rentenir ini, karena 3 orang ini pun sama ya kan, setelah meninggal ditemuin bulu-bulu banyak di titik-titik tertentu. Gue nggak tahu lo posisinya di mana, tapi apa sih, lo cari aja dulu. Dia deg-degan dan juga penasaran juga kan. Oke, gue cari. Dia langsung pulang ke rumah. Sampai rumah, dia buka pintu, gak ada ayahnya, gak ada juga adiknya, ruangan kosong. Dia masuk ke kamar ibunya, dia buka pintu kamar ibunya, lihat ayahnya lagi sholat. Dia terobos ayahnya, dia nggak kasih salam lagi, gak apa, langsung aja dia lewatin ayahnya gitu kan. Mungkin pikirannya udah campur aduk. Dia cari semua, dibuka bawah lemari apa segala macam, di tas-tasnya, dompet-dompetnya semua dibuka-bukain. Punya ibunya itu kan, gak ada, dia gak ketemu apapun. Dia bilang, tapi gak ada, tapi yakin pasti ini ada hubungannya. Dia coba cari lagi, gak ketemu juga. Baru dia inget, ada satu titik yang belum dibuka, yang belum dia bongkar, di bawah kasur.
Dia coba buka di bawah kasur, benar, ada banyak bulu di bawah kasur itu. Bulu-bulu itu banyak banget. Dia sambil lihat, sambil melongo, gak ada ekspresi, bener-bener speechless. Dia gak nyangka kalau nyokapnya itu termasuk korban dari si rentenir ini. Ayahnya deketin dia sambil pegang pundaknya. Kenapa nak? Ada apa? Kok kamu tumben masuk kamar dengan kayak gini? Ya kan gak pakai salam, gak pakai apa. Terus ini ada bulu apa? Bulu apa ini? Di bawah kasur kok banyak banget. Diceritain sama Aldi. Gini ya, bla 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 bla, diceritain semua sampai sedetail-detailnya. Ayahnya gak kuat, dia cuma bisa senderan ke tembok sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin dia berusaha menenangkan dirinya, dia coba mengontrol emosinya. Dia gak nyangka kalau istrinya, pertama dia gak nyangka istrinya bakalan pinjam uang ke rentenir itu. Dan yang kedua, yang lebih parahnya lagi, dia gak nyangka kalau ternyata istrinya ini adalah korban dari kejahatan si rentenir ini. Dia coba atur nafas dan cuma istighfar. Tapi gak begitu buat Aldi. Aldi yang masih baru lulus SMA, yang masih muda, dia gak bisa menahan marahnya. Semuanya dendam, marah, sedih, apa semua menjadi satu. Dia kalut banget. Dia coba mengepalkan tangannya. Dia angkat, dia punggungnya itu sampai mengikuti desahan nafas dia. Dia coba mengontrol emosinya, tapi gak bisa. Gak bisa diatur emosinya. Sampai suatu ketika dia melakukan kesalahan. Dia terima kalau memang ibunya harus meninggal. Tapi yang dia gak terima adalah kenapa caranya harus kayak gini. Kebesokannya, pagi-pagi banget, dia langsung pergi ke kota B yang masih di daerah Jawa Timur. Yang di situ terkenal banget, ilmu santetnya emang top-top banget. Dan di sana tuh santet udah bukan hal yang tabu lagi. Di sana itu nyawa itu seharga 1 pak rokok pun bisa, gitu ya. Jadi dia dapat alamat dari temennya, ada satu dukun yang udah pasti cespleng banget. Akhirnya dia langsung meluncur perjalanan sana dia sendirian. Sampai sana bertemulah dia sama satu aki-aki, biasa dipanggil Kipe. Si aki ini lihat kedatangan Aldi, tanya, kamu mau ngapain di sini? Aldi dengan pelan-pelan dia bilang, saya ada perlu Ki. Diceritain semuanya, permasalahan kronologis ibunya dari awal sampai akhir, semuanya nggak ada yang kelewat, semua diceritain. Akhirnya kayak seakan-akan ngerti dendam yang dirasain si Aldi ini. Akhirnya dibawalah si Aldi ke suatu ruangan, yang ruangan itu tuh gelap, redup, nggak gelap pekat nggak, tapi redup gitu ya, remang-remang gitu ya, remang-remang. Terus wangi-wangi sesajen gitu kan, kanan kiri wangi-wangi asap-asap sesajen. Terus juga banyak bunga-bunga di situ. Si Akinya bilang, ibu kamu ini meninggal belum ada 40 hari. Kalau kamu tidak selamatin dia akan terus menjadi budak di kerajaan gaib. Kalau kamu berani, kamu bongkar perbudakan itu dengan cara dikasihlah gunting si Aldi ini sama si Aki ini, Aki P ini. Kamu bongkar kuburan ibu kamu, taruh gunting ini di samping pocong ibu kamu. Kalau kamu berani, nanti saya ajarkan mantra-mantranya. Aldi nggak pakai pikir panjang dan langsung bilang, saya berani. Karena amarah udah bener-bener menutupi matanya ya. Saya berani. Diajarin sama mantra-mantranya. Udah, kemudian dia pulang ke kampungnya lagi. Pas udah tengah malam, ada sekitar jam 12 ke atas gitu kan, dia minta tolong sama teman-temannya. Teman-teman kecilnya itu kan ada sekitar 4 orang. Dia bilang, gue udah perlu nih diceritain bla 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 gitu, karena memang dia udah akrab banget sama 4 temannya ini, udah akrab banget. Nah, 4 temannya ini bukannya menasihati Aldi, mereka malah mendukung. Mereka memang udah gedek banget gitu, udah benci banget sama si rentenir ini. 4-4-nya serempak bilang, ya udah hayu, malam ini kita kerjain. Udah akhirnya si Aldi ke kuburan ibunya, kemudian teman-temannya pada bongkar kuburan ibunya. Terus kemudian dia masuk ke dalam, gunting yang tadi dia pegang itu dia taruh ke samping pocong ibunya sambil membacakan mantra yang diajarkan sama si dukun itu. Udah selesai, si Aldi kasih kode ke temennya, udah selesai. Ya udah, diuruk aja lagi, tutup lagi. Kata dia, dirapin lagi biar warga pada nggak curiga. Akhirnya dirapin lagi segala macam. Udah, kuburannya udah rapi, gak kelihatan kalau bekas dibongkar. Mereka pada bubar. Mereka pulang semua ke rumahnya masing-masing. Sampai di rumah, si Aldi masih kepikiran. Kok tadi dia lihat pocong ibunya bukan kain kafan gitu loh. Bukan pocong yang dibungkus kain kafan, tapi kayak gedebong pisang. Ini tuh gedebong pisang yang dibungkus sama kain kafan.
Tapi selama perjalanan tuh ya, waktu dia belum nyampe rumah ya, dia sempat tanya, yang lo lihat apaan tadi? Kok gue liat kebun pisang ya? Temennya bilang, enggak itu ibu lo kok, gue liat ibu lo itu yang dikafanin. Tapi enggak, kebun pisang yang gue lihat. Enggak, bukan, lo ngaco. Empat-empatnya pada bilang ya, enggak lo ngaco, enggak kok itu ibu lo. Mungkin udahlah, mungkin gue yang salah gitu kan. Udah dia hilangin semua pikiran itu kan. Akhirnya sampai rumah tepat di jam 3 pagi. Udah dia istirahat apa segala macam. Pas paginya dia dengar dari balai desa si rentenir ini meninggal dunia. Kaget dia, wah cepet banget. Langsung dia buru-buru mandi, buru-buru pergi melayat gitu ya. Dia mau seakan-akan ikut berduka gitu kan. Udah selesai mandi apa segala macam, langsung dia sampai ke rumah si rentenir itu. Dia kaget banget. Dia lihat si rentenir ini dan itu darah semua keluar. Dia kaget tapi dia berusaha tahan emosi gitu, kaget. Di situ ada beberapa temennya kan, temennya tadi bantuin tuh. Dia cuma bilang sama temennya, kok meninggalnya kayak gitu? Kenapa ya? Tuh kan, kok dia melotot ya? Temennya pada bilang, enggak melotot. Biasa kok, diam aja. Biasa seperti layaknya orang meninggal. Matanya terpejam. Enggak melotot. Terus banyak darah katanya. Di jantung itu banyak darah. Enggak ada darah. Biasa aja, seperti biasa orang meninggal katanya. Matanya terpejam dan pakai kain kafan. Enggak ada apa-apa. Dia coba tanya sama yang lain gitu kan. Dia tanya sama warga yang lain, lo lihat dia gimana? Maksudnya bentuk mayitnya seperti apa? Enggak, biasa. Dia mayit udah dimandiin, udah disolatin apa segala macam, udah ditutupin kain kafan, nanti habis ini mau dikuburin. Tapi yang gue lihat bukan begitu katanya. Gue lihat lain katanya. Apa yang lo lihat? Enggak. Gue nggak tahu apa-apaan. Dia berusaha menutup apa yang dia lihat. Jadi si mayitnya ini mati dalam keadaan mata terbelalak sambil memegang gunting yang ada di jantungnya dengan napas tercekik seperti yang ibunya rasakan itu. Akhirnya dia nggak kuat, dia nggak bisa ikut nguburin. Dia dengan alasan nggak enak badan segala macam, dia nggak bisa ikut nguburin, dia pulang ke rumah. Sampai saat itu perasaan bersalah, perasaan takut, perasaan apa semua berkecamuk, dan dia nggak pernah ceritain sama siapapun. Sama ayahnya pun dia nggak cerita kalau itu yang dia lihat sebenarnya di rentenir tersebut. Setelah kejadian itu, dia balik lagi ke kota Surabaya untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi gak tahu kenapa terbayang-bayang wajah si rentenir tersebut dengan matanya yang terbelalak, yang memegang gunting yang persis yang dia taruh di samping ibunya itu, sampai ke bawah mimpi, sampai dia pun takut gila ya sama pikirannya dia ini. Makanya dia coba menceritakan kejadian ini ke kita. Dia berharap jangan ada lagi orang yang mengikuti jejak dia. Kalau bisa diulang waktu, dia nggak mau ngelakuin ini. Dia nyesel banget. Ibunya udah melakukan kesalahan dengan pinjam uang dengan rentenir, dan yang itu udah pasti dosa banget ya, karena masuknya riba. Dan dia pun melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan, yaitu dengan berbuat syirik. Dia minta doa dari kita semua. Minta doa semoga dia hidupnya lebih tenang lagi, dihilangkan perasaan bersalah, perasaan takut. Dia udah melakukan sholat taubat, apa segala macam. Dia menyesal melakukan itu. Tapi masih udah menjadi bubur, semuanya udah kejadian. Nggak bisa lagi dibalikin lagi waktunya. Semuanya kita jadiin pelajaran bahwa dendam dan amarah itu nggak ada gunanya buat kita. Yang ada malah membuat kita semakin hancur, semakin bersalah. Dan kalau kita udah hancur dan bersalah, itu nggak bisa lagi diulang waktunya. Jadi kita tetap ikhlas jalanin hidup ini, apapun yang terjadi, semua karena kehendak Allah. Insya Allah dengan seperti itu hidup kita jadi lebih tenang. Buat teman-teman yang punya cerita yang lebih menarik lagi, cerita tentang horor, pesugihan, santet, atau apapun yang kisah nyata, boleh kirimkan ke email yang ada di bawah ini. Ada hadiah menarik untuk kamu semua. Terima kasih banyak. Yang belum follow, jangan lupa untuk follow, subscribe, like, dan tinggalkan komen. Kita diskusi di situ. Barangkali ada pengalaman teman-teman mengenai pesugihan, atau ada masukan-masukan untuk channel saya, kita ngobrol di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.